Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Topik tayangan saya kali ini masih berupa tanggapan terhadap tuduhan bahwa gereja itu mentuhankan Yesus. Benarkah demikian? Sebenarnya semua itu berawal dari misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini menjadi tesis dasar dari iman Kristiani yang kemudian darinya doktrin Tritunggal itu muncul. Allah jadi manusia. Ini dongeng. Baik sahabat-sahabat, ini adalah video lanjutan dari tajuk tema yang kemarin ya. Ini bagian kedua. Baik, tadi di awal kita sudah mendengar cuplikan penyampaian disampaikan oleh seorang Romo Katolik, Romo Ndeso atau Romo Aba yang dikenal dalam channel YouTube-nya Romo Ndeso. Ya, intinya Romo Ndeso mengajarkan kepada banyak orang bahwa Allah menjelma menjadi manusia atau dikatakan sebagai misteri inkarnasi katanya. Allah jadi manusia. Ini menjadi sebuah tesis yang mendasari doktrin Tritunggal katanya. Jadi misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Nah, sahabat-sahabatku, pertama kita ingat ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat 2-4 kita kemarin diingatkan bahwa beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan tiba waktunya. Orang tidak dapat lagi mendengar ajaran yang sehat. Orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi 2 Timotius 4 ayat 2-4 sudah mengingatkan kita bahwa di waktu yang terkemudian akan ada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang bersumber dari dongeng. Bukan ajaran sehat, bukan ajaran kitab suci. Dan salah satu ajaran dari dongeng-dongeng itu, ada banyak dongengnya ya, tapi salah satunya adalah dongeng bahwa Allah menjelma jadi manusia. Nah, sahabat-sahabatku, dengan segala hormat kepada para Romo Katolik, tidak semua ya, sebagian Romo Katolik ada yang mengajarkan seperti yang disampaikan oleh Romo Ndeso itu. Bahwa katanya misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Nah, dengan segala hormat kita harus katakan itu ajaran yang tidak alkitabiah. Mengapa kita harus mengatakan 2 Timotius 2 ayat 4? Ayat 2-4 ya. 2 Timotius 4 ayat 2-4 memberitahu kita, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Nah, jadi kita harus nyatakan, Romo, bahwa ajarannya mengatakan Allah menjadi manusia itu salah lo Romo. Salah lo, itu bukan ajaran Alkitab ya. Kita juga diingatkan kawan-kawanku, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, jangan percaya kepada setiap roh, tapi ujilah setiap roh. Jangan asal percaya, tapi ujilah segala sesuatu. Nah, sebagai seorang Kristiani pengikut Kristus, kita harus menguji berdasarkan firman Kristus ya. Karena di dalam Roma pasal 10 ayat 17 kita diingatkan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi imannya pengikut Kristus harus munculnya dari mendengar firman Kristus, bukan dengar katanya Romo atau dengar katanya Franz Donald, dengar katanya profesor ini, profesor itu, dengar menurut paus ini, paus itu, uskup ini, uskup itu, tidak. Tapi harus berdasarkan firman Kristus. Baik, kita lanjutkan sahabat-sahabatku. Apa yang disampaikan oleh guru-guru atau romo-romo atau pastor-pastor mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Terlebih ketika dikatakan seperti perkataan Romo Ndeso tadi, yang mengatakan bahwa misteri inkarnasi. Nah, sahabatku, Alkitab ketika berbicara tentang Allah nggak pakai misteri-misterian. Alkitab ketika berbicara tentang kebenaran Allah nggak ada misteri-misterian. Sama sekali nggak ada misteri. Alkitab begitu jelas mengatakan bahwa Allah yang benar itu Yahweh. Di mana ayatnya? Yeremia 10 ayat 10. Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Allah segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Jelas kan?
Yesus Kristus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jelas, Alkitab ketika bicara tentang Allah yang benar begitu jelas. Yesus begitu terus terang menyebut itu sebagai Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Yang di Yohanes 20 ayat 17 oleh Yesus, Bapa itu disebut sebagai Allahku dan Allahmu. Begitupun yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sangat jelas, nggak ada misteri-misterian. Allah yang oleh Paulus dan oleh Yesus disapa sebagai Bapa itu, yang dalam kitab Yesaya 63 dan Yesaya 64 disebut sebagai Bapa. Yahweh, engkaulah Bapa kami itu. Itulah yang di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan Allah yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, dan Yesus adalah utusan dari Allah itu. Sahabat-sahabatku, kalau ada para romo-romo Katolik yang juga mendengar video ini, kita harus ingat, sahabat-sahabatku. Kalau kita bicara kebenaran, ukurannya harus Alkitab dong. Jangan pakai katekismus Katolik atau menurut santo ini, santo itu, menurut Bapak Paus ini, Paus itu, jangan. Kita harus bicara kebenaran Alkitab. Saya akan kutipkan ayat di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Begini bunyinya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi ya, 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu kitab suci ini, manfaatnya untuk apa? Pertama, mengajar. Kedua, menyatakan kesalahan. Ketiga, dan seterusnya. Jadi fungsi Alkitab memang untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Maka tadi ketika di 2 Timotius 2 ayat 2-4 kita diberitahu, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nah, jika hari ini kita menyatakan kepada bapak-bapak pastor, bapak-bapak romo, Pak Romo, Pak Pastor, Anda salah loh. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia, itu nggak benar loh. Nah, kita harus sampaikan, sahabat-sahabat. Dengan sabar, artinya terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Ya. Nah, begitupun ketika Alkitab atau firman Allah kita nyatakan, kita jadikan acuan untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Ingat kita, sifatnya firman itu. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 12-13. Saya bacakan. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi firman Allah ketika kita pakai untuk menyatakan kesalahan, baik kesalahan kita maupun kesalahan keluarga kita ataupun kesalahan orang lain. Itu sifatnya firman seperti apa? Hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan hati dan pikiran, pertimbangan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi sifatnya firman Allah Alkitab itu kalau menyampaikan kebenaran itu kuat, hidup, dan tajam. Dan tidak bisa orang bersembunyi. Nah, dalam konteks ini ketika kita berbicara tentang Allah yang ada di Alkitab, begitupun Allah yang disampaikan Alkitab ini begitu jelas. Tidak bisa orang mau berdalih seperti apapun, nggak bisa. Nggak ada misteri-misterian. Jadi sekali lagi romo-romo yang mengatakan bahwa misteri inkarnasi Allah menjadi manusia, saya katakan dengan tegas, itu bukan ajaran Alkitab. Nggak ada misteri-misterian. Alkitab ketika bicara tentang Allah itu begitu jelas. Tidak ada misteri, apalagi disebut misteri Tritunggal Maha Kudus. Nggak ada itu. Itu misteri bikinan manusia. Inilah yang di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 dikatakan. 2 Timotius 4 ayat 4.
Ya, dalam 2 Timotius 4 ayat 4 dikatakan dongeng. Manusia akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan telinganya. Nah, jadi ajaran-ajaran ini yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia, misteri inkarnasi, ini dongeng. Bukan ajaran Alkitab. Baik sahabat-sahabatku, kita sudah tahu ya. Fungsi Alkitab adalah untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajar. Dan sifatnya ketika Alkitab mengajar, itu tajam, kuat, hidup. Bisa membedakan pertimbangan hati dan pikiran. Tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapannya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih lanjut. Apa yang Alkitab katakan tentang Yesus. Jika para pastor dan romo ada sebagian, saya katakan sebagian ya, karena tidak semuanya. Ya. Saya dulu pernah bertemu dengan almarhum Romo Tom Jacobs, guru besar emeritus ahli dogma kitab suci. Seorang romo Belanda yang lama di Indonesia, mahir bahasa Ibrani, Yunani, ahli Alkitab, ahli dogma, lulusan Roma. Juga Romo Bono, Profesor Dr. Bono Wiratmo, guru juga, dosen juga. Ya. Kedua romo ini tegas mengatakan bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia. Tapi Yesus adalah jalan menuju Allah. Allah yang benar hanya Bapa. Itu yang dikatakan Romo Bono dan juga Romo Tom. Tapi ada romo-romo Katolik yang lain, salah satunya Romo Deso ini, masih mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ini dongeng sahabat-sahabatku ya. Kita lanjutkan. Apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus yang berkaitan dengan Allah? Teman-teman silakan buka sendiri ayatnya. Saya berikan ayatnya, nanti dibuka sendiri ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Itu dikatakan bahwa Allah menyertai Yesus. Saya bacakan deh. Kisah 10 ayat 38. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Demikian ada tertulis. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus bisa membuat mujizat karena diberi kuat kuasa oleh Allah. Dan karena Allah menyertai Yesus. Bukan karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan. Jadi yang betul yang Alkitabiah adalah Allah menyertai Yesus. Bukan Allah menjadi Yesus. Bukan ya. Kemudian Yohanes 16 ayat 32 juga. Itu perkataan Yesus sendiri. Kita baca lagi ya. Yohanes 16 ayat berapa tadi? 32. Demikian ada tertulis. Ini perkataan Yesus. Lihat, saatnya datang. Bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Ya. Jadi pengakuan Yesus sendiri. Bapa yaitu Allah menyertai Yesus. Bukan Allah menjadi Yesus. Bukan. Yohanes 8 ayat 29 juga mengatakan hal yang sama. Juga Lukas 5 ayat 17. Ya, itu bisa dibuka nanti ya. Bahwa yang betul yang Alkitabiah adalah Allah menyertai Yesus. Bukan Allah menjadi Yesus. Ya sahabat-sahabatku, sekali lagi dengan segala hormat, yang dikatakan oleh Romo Deso atau romo-romo yang lainnya yang sepaham dengan Romo Deso ini, bahwa misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Ini bukan ajaran Alkitab. Itu hanyalah dongeng. Ya, baik sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan di video yang ketiga nanti. Di video yang ketiga nanti mungkin saya akan menyampaikan hal-hal terkait dengan apostolik. Ya. Ada gereja yang mengaku ajarannya apostolik. Apostolik itu artinya, apostol itu rasul ya. Jadi apostolik itu rasuli. Jadi ajaran apostolik artinya ajarannya sesuai dengan ajaran para rasul. Nah, baik, nanti kita akan menguji ya. Apakah ajaran gereja yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia itu apostolik atau tidak? Kita akan lihat nanti di video yang ketiga. Sebab di 1 Yohanes 4 ayat 1 kita semua diingatkan. Ujilah setiap roh.
Nah, jadi kalau ada gereja atau ada romo, ada pastor mengatakan ajarannya apostolik atau ajarannya sesuai ajaran para rasul, mari kita uji. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.